episode 19. Ucapan cucunya membuat Opa Alex marah. "Jangan membuat cerita mengada-ngada," seru Opa Alex. "Kenapa Opa marah? Aku hanya bertanya dan menebak-nebak saja," sahut Nathan. Opa Alex langsung diam. "Karena Opa di sini, aku akan mengatakan kepada Opa kalau aku akan keluar dari rumah ini," ujar Nathan. "Apa?" Opa Alex kembali kaget. "Tidak ada siapapun yang boleh keluar dari sini, termasuk kamu," tuding pria sepuh itu. "Aku bosan di sini. Hampir setiap hari rumah ini selalu berdebat, dan yang didebatkan masalah harta," gerutunya. "Jika kamu keluar dari sini, Opa akan mencoret namamu dalam daftar," seru Opa Alex dan berlalu. Ketika di depan pintu, Opa Alex kembali berhenti. "Jangan kalah dari keluarga barumu," ujar Opa dan berlalu. "Ah," Nathan mengacak-ngacak rambutnya. Beberapa bulan berikutnya, beban yang dipikul Yuni sungguh berat. Hampir setiap malam, dia tidak bisa tidur karena merasa bersalah telah menyimpan rahasia itu. "Aku harus bagaimana?" gerutunya bingung. "Aku tidak mau kembali ke tempat itu. Tapi aku stres," gerutunya sembari mondar-mandir di tempat itu. "Tapi bangkai lama-lama disimpan akan tercium juga baunya," gumamnya sembari keluar kamar. Keadaan pada hari itu masih siang. Belum ada kegiatan sama sekali. Yuni menyusuri tempat itu menuju tempat kerja Yanto dulu. Tempat kerja Yanto dulu telah diisi orang lain. Dia mengetuk pintu ruangan itu, dan dari dalam ada yang memerintahkan masuk. "Ada apa?" tanya seorang pria yang terlihat sangat sibuk. Saya mau menyampaikan sesuatu," sahut Yuni. "Jika tidak penting nanti saja. Saya harus mengirimkan laporan ini ke Pak Nathan," ujar pria itu sembari menunjuk layar laptopnya. "Maaf kalau begitu." Yuni keluar dari ruangan itu. "Sepertinya aku harus mengatakan ini kepada Pak Nathan atau Pak Andre. Tapi sudah berbulan-bulan mereka tidak datang ke sini," gumamnya sembari berlalu. Sementara itu di tempat prostitusi, Tari terlihat sangat senang, dan hal itu diperhatikan Wati. "Kamu kenapa?" tanya Wati. "Aku baru menghubungi saudariku, dan dia dalam keadaan sehat. Hal itu telah membuatku senang," sahutnya. Wati tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Kemudian dia menatap entah kemana. "Ada apa?" tanya Tari. "Sepertinya aku sakit," sahut Wati. "Ya sudah, nanti aku akan mengatakan ke Tante Gita." Wati menggelengkan kepalanya. "Punggungku sakit." Wati menunjuk punggungnya. "Ya sudah, sini aku bantu pijat." Tari memijat punggung temannya. "Dan setiap berhubungan badan, aku merasakan nyeri, begitupun buang air kecil." Mendengar itu membuat Tari khawatir. Dia langsung menarik tangan temannya untuk menemui Tante Gita. Wanita parubaya itu berada di ruangannya dengan Wisnu. "Mau apa kalian kesini?" tanya Tante Gita ketus. "Wati sakit, dan aku ingin Tante membawanya ke rumah sakit," sahut Tari. Mendengar itu membuat Tante Gita dan Wisnu tertawa. "Siapa kamu berani menyuruh Tante?" ujarnya dengan gelak tawa. "Aku Dewi Mentari, primadona di tempat ini," sahutnya lantang. Hal itu semakin membuat Tante Gita dan Wisnu semakin tertawa kencang. "Silakan tertawa sepuasnya." Tari menarik botol minuman yang ada di atas meja, tepatnya di depan pasangan itu. Dia mengambil botol itu dan memecahkan dengan cara memukul bagian bawah botol ke pinggir meja. Tari memegang bagian atas botol. Semua yang ada di situ takut, termasuk Wati ikut takut. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Wati berbisik. Tari mengacuhkan temannya dan mengarahkan botol itu ke arah pasangan itu. "Kamu yang membunuh kami?" tanya Wisnu, sembari tersenyum mengejek. "Aku bukan ingin membunuh kalian, tapi aku yang akan mati," sahut Tari sembari mengarahkan botol itu ke lehernya. "Dewi, stop!" teriak Tante Gita. "Bawa Wati berobat, atau aku akan mati di sini, dan kalian tidak akan mendapatkan bayaran mahal lagi," ancam Tari. Tante Gita dan Wisnu saling pandang. "Baiklah, kalau mau kamu begitu," sahut Tante Gita menggerakkan kepalanya ke arah Wisnu. "Aku ikut," ujar Tari. "Untuk apa kamu ikut?" tanya Tante Gita. "Untuk memastikan kalau kalian memang membawanya ke dokter." Ucapan Tari membuat Tante Gita menghela nafasnya cukup panjang. Dia dan Wisnu memang berencana membawa Wati, tapi bukan ke rumah sakit. Tapi jalan pikirannya bisa dibaca Tari. Wisnu kembali menatap Tante Gita. Wanita parubaya itu menganggukkan kepalanya. "Ayo, ajak Wisnu." Tari dan Wati keluar dari tempat itu menuju mobil. Tangannya masih memegang botol pecah. "Buang botol itu," ujar Wisnu takut ketika Tari memegang benda tajam itu. "Aku akan membuang botol ini jika kamu benar-benar membawa Wati ke rumah sakit," sahutnya masih tetap memegang botol. Dengan terpaksa Wisnu melajukan mobil dengan membawa seorang pengawal menuju rumah sakit.
Ketika cukup yakin, Tari membuang botol itu di tempat sampah yang ada di tempat parkir. Mereka masuk ke dalam rumah sakit. Wisnu mendaftarkan nama Wati. Mereka diarahkan ke dokter umum. Dan di sana dokter umum menanyakan gejala yang dialami Wati. Dokter mendengarkan cukup seksama. Kami sarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ujar dokter umum. Silakan dok, sahut Tari. Dokter menulis sesuatu di atas kertas dan menyerahkan kepada Wati. Bawa ini ke bagian lab, ujar dokter. Mereka berempat termasuk pengawal berjalan menuju lab. Dan untuk pemeriksaan itu hanya Wati yang diizinkan masuk. Wisnu dan Tari beserta pengawal menunggu di depan. Tari menyempatkan diri melihat-lihat kondisi rumah sakit itu. Dia seperti mengingat rumah sakit itu. Sepertinya ini rumah sakit tempat aku dirawat dulu, gumamnya. Wisnu terus memperhatikan Tari. Dia waspada jika wanita itu akan melakukan perbuatan nekat. Aku mau ke toilet, ujar Tari. Wisnu langsung mengikuti Tari, dan pengawal menunggu Wati di depan lab. Untuk apa kamu ikut? Tanya Tari ketus, sembari tetap berjalan menuju toilet. Apa yang kamu rencanakan? Tanya Wisnu. Aku mau buang air besar, sahutnya ketus sembari masuk ke dalam toilet khusus wanita. Wisnu hanya bisa diam menunggu di depan toilet. Setelah selesai buang air kecil, Tari mencuci tangannya, dan seorang wanita memperhatikannya dengan seksama. Hal itu membuat Tari mengerutkan dahinya. Kamu wanita yang beberapa tahun lalu masuk ke dalam ruang VIP. Hanya untuk bersembunyi dari suamimu, benar kan? Tebak Oma Lili. Tari mengerutkan dahinya, sembari berpikir dengan kejadian beberapa tahun lalu, tepatnya pada saat dia dirawat di rumah sakit itu. Oh, iya, sahutnya sembari tersenyum. Bagaimana keadaanmu, nak? Oma Lili memegang lengan Tari. Baik, sahutnya gugup, sembari memperhatikan orang-orang yang lalu lalang masuk ke dalam toilet, dan memperhatikan wanita parubaya yang selalu berada di samping wanita sepuh itu. Apa suamimu menyakitimu? Tanya Oma Lili lagi. Tari diam. Jika tidak ada orang lain di tempat itu, pasti dia akan meminta pertolongan kepada wanita sepuh di depannya. Tapi mengingat banyak orang, membuatnya hanya tersenyum. Hari itu juga, Oma meminta cucu Oma dan sekretarisnya untuk melihat kondisi kamu. Karena seperti yang Oma dengar, ada suara teriakan dari ruang lavender, ujar Oma pelan. Ketika itu, ponsel Tari berdering. Terlihat ada nomor Wisnu. Pria itu telah menunggu selama 15 menit, dan dia khawatir PSK-nya kabur. Tari melihat ponsel yang ada di saku celananya. Apa itu dari suamimu? Tanya Oma lagi sembari melirik ke arah ponsel. Tari menganggukkan kepalanya. Permisi bu, ujarnya dan keluar dari toilet. Oma dan perawat asik ikut keluar. Mereka dapat melihat Tari bersama dengan seorang pria menuju lobi rumah sakit. Kita ikuti mereka, ujar Oma Lili sembari terus berjalan. Oma, kita kesini mau kontrol, bukan mengikuti mereka. Nanti kalau Tuan Nathan tanya bagaimana? Tanya Asih khawatir. Oma kasihan lihat wanita itu. Dia seperti ketakutan, tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Hanya beberapa kata yang diucapkannya. Kamu bisa lihat? Sampai ke toilet saja, suaminya mengikuti. Pasti dia merasa tertekan, jelas Oma. Dia kan sudah menikah. Untuk apa Oma mengikuti mereka? Kalau memang ada penyiksaan, pasti tubuhnya banyak lebam. Tapi tangan saja mulus. Mungkin saja suaminya orang yang pencemburu, karena istrinya cantik banget, ujar Asih. Iya juga, memang wanita itu sangat cantik, padahal suaminya biasa saja. Ya sudah, kita kembali kontrol saja, ujar Oma kembali ke poli penyakit dalam. Tari dan Wisnu kembali menunggu di depan lab. Setelah menunggu 10 menit di sana, Wati keluar dari tempat itu. Dan mereka masih harus menunggu hasilnya keluar. Setelah menunggu 1 jam, hasil keluar. Mereka kembali membawa hasil pemeriksaan dari pihak lab ke dokter umum. Ketika dokter umum membaca hasil itu, dokter langsung menyuruh mereka ke dokter spesialis onkologi. Mereka menyusuri lorong rumah sakit dan berhenti pada satu ruangan yang merupakan spesialis onkologi. Tari menyerahkan hasil lab ke perawat. Karena pasien yang tidak banyak, mereka langsung diminta masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, dokter langsung membaca hasil lab itu. Dokter mengerutkan dahinya ketika membaca hasil lab itu. Maaf, saya hanya ingin menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan yang barusan ibu lakukan, di sini tertulis kalau ibu menderita kanker rahim. Apa? Tari dan Wati kaget mendengar itu. Dokter pasti salah, ujar Wati. Tidak, itu hasil yang telah kami dapatkan. Dan kanker ibu telah memasuki stadium 2. Apa itu dok? Tanya Wati sembari menangis. Pada stadium ini, sel kanker masuk ke rahim, tetapi tak sampai menembus organ lain di sekitar rahim. Namun sel kanker juga bisa ditemukan pada kelenjar getah bening sekitar rahim, jelas dokter. Tidak,
teriak Wati sembari menangis. Tari langsung memeluk temannya, sedangkan Wisnu hanya diam. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Tari. Operasi, yaitu mengangkat seluruh rahim. Atau kemoradiasi, dapat dilakukan setelah operasi. Jelas dokter. Apa bisa tidak dioperasi? Tanya Wisnu. Tari langsung menoleh ke arah pria itu. Dia tahu pertanyaan pria itu hanya ingin mengurangi biaya yang akan dikeluarkan Tante Gita. Bisa tidak operasi, tapi melakukan terapi radiasi. Jelas dokter. Akan kami pertimbangkan, sahut Wisnu sembari memegang lengan Wati agar wanita itu segera beranjak dari tempat duduk. Sebelum keluar, dokter menuliskan resep obat yang harus diminum Wati. Wisnu menebus resep itu sedangkan Tari menenangkan temannya, memberi semangat untuk sembuh kepada temannya. Aku akan mati, Tari, ujar Wati sembari menangis. Enggak, kamu tidak akan mati. Kamu akan kembali sehat. Yang terpenting, kamu harus semangat untuk sembuh, ujar Tari menyemangati. Apa mungkin penyakit ini diberikan Tuhan kepadaku karena banyaknya dosa yang aku buat? Ujar Wati dengan tatapan kosong. Bersambung.